Shalom, selamat pagi semua. Ya, bersyukur. Sebelum mulai saya mengucapkan Happy Chinese New Year buat yang merayakan. Saya percaya, saya terus berdoa Tuhan melimpahkan kasih setianya dalam hidup kita, setiap kita di tahun ini. Tahun ini kita di bulan Januari merayakan 2 kali tahun baru, ya. Beberapa tahun lagi juga akan ada 1 tahun baru tambahan lagi. Kita percaya double blessing akan terjadi di tahun ini buat setiap anak-anak Tuhan tempat ini. Saudara, excited tahun ini Tuhan memberikan visi kepada Pastor Yudi, the year of the blessing of the promised land. Tahun berkat-berkat di tanah perjanjian. Bangsa Israel, saudara, keluar dari Mesir menuju suatu tanah perjanjian dan Alkitab menggunakan kalimat telah. Betul, saudara? Pastor Yudi di awal tahun mengingatkan kita bahwa dalam bahasa Ibrani tidak ada future tense dan sebagainya. Ya, saudara, mereka hanya mengenal perfect tense dan imperfect tense. Atau bahasa gampangnya past tense dan present tense, kurang lebih begitu, saudara. Jadi waktu Tuhan bilang, aku telah, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya bilang, aku akan memberikan tanah perjanjian buat kamu. Aku akan memberikan keturunan yang banyak kepadamu, Abraham. Tapi dalam bahasa Ibraninya sebenarnya, aku telah memberikan keturunan. Aku telah memberikan tanah perjanjian itu untuk kamu miliki. Saudara, banyak dari kita anak-anak Tuhan, sama seperti bangsa Israel, sudah keluar dari Mesir, sudah keluar dari penjajahan si jahat, Tuhan keluarkan dibawa masuk menuju tanah perjanjian, tetapi sama seperti bangsa Israel, banyak orang Kristen hanya memandang tanah perjanjian dan mengingat janji Tuhan. Oh iya, betul. Tanahnya subur, berlimpah, mengalir susu dan madu. Betul, saudara? Pastor Yudi juga mengingatkan kita bahwa melimpah. Menekankan apa? Mengalir. Menekankan bahwa tanah yang Tuhan janjikan, hal-hal yang Tuhan janjikan buat hidup saudara, dalam hidup saudara, bukan kehidupan yang biasa-biasa saja. Kalau saudara mungkin berharap saya cuma pengen hidup usia sampai 70 tahun. Sama seperti Musa bilang, ya. Musa di Mazmur 90 bilang, hidup manusia hanya 70 tahun. 80 tahun itu udah bonus. Kebanggaannya adalah kesusahan. Dan sayang sekali banyak anak Tuhan sering mengutip ayat ini untuk hidup mereka. Saya mau umurnya 70 tahun aja. Lebih dari itu repot doang. Dengkul udah bunyi-bunyi, bangun sudah susah, ke toilet udah berat. Ya, saudara. Tapi biarlah pagi ini saudara diingatkan janji Tuhan dalam hidup saudara. Saudara bukan hanya memiliki umur yang panjang, tetapi saudara siap-siap menerima. Bukan siap-siap menerima, saudara. Tuhan sudah memberikan soalnya buat saudara. Yesus mati muda supaya kita berumur panjang. Yesus kalau tujuannya hanya untuk menebus dosa kita, dia tujuannya hanya untuk mati bagi kita, bisa saja dia matinya dipancung atau dirajam. Betul, saudara? Tetapi Tuhan sudah menentukan dia memilih matinya di salib. Bahkan sebelum disalib, dia membiarkan dirinya dicabik-cabik. Supaya apa, saudara? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi saudara diberikan umur panjang, bukan hanya umur panjang tapi hidup melewati hari demi hari. Tetapi saudara bisa minta Tuhan, Tuhan saya terima Tuhan, semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Engkau mati muda supaya saya berumur panjang, dan tubuhmu dihancurkan supaya saya memiliki tubuh yang sehat. Kalau saudara memiliki pergumulan dengan tubuh saudara, ingat janji Tuhan yang ini. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Dia juga mati ditinggalkan sendirian supaya kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita. Ya, saudara, banyak lagi, saudara. Kepalanya ditusuk mahkota duri. Durinya bukan duri biasa, duri yang mengandung racun. Supaya pikiran kita dibebaskan dari semua stres dan ketakutan. Bahkan, saudara, sebelum Yesus disalib dan dicambuk dan dipukuli, di Taman Getsemani dia sudah berdoa dan mengeluarkan keringat darah. Betul, saudara? Dan darah itu, keringat itu menetes di tanah. Tanah sudah ditebus oleh
Tuhan Yesus. Buat anak-anak orang percaya, dunia ini memang dunia yang sudah terkutuk, saudara. Waktu Tuhan di kitab Kejadian awal, Tuhan mengutuk tanah. Tuhan tidak mengutuk manusia, saudara. Tuhan mengutuk tanah. Ya saudara, apapun yang dihasilkannya akan mengeluarkan semak duri. Dan Yesus sudah menebusnya buat saudara dan saya. Ya saudara, siap-siap memasuki tanah perjanjian, saudara. Bukan hanya melihat dari luar. Tuhan mengingatkan Pastor Yudi kepada kita semua, supaya kita masuk, mari masuk. Saudara tahu kapan bangsa Israel mengirimkan 12 pengintai itu? Saudara semua tahu bahwa bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun, betul ya? Tapi saudara tahu kapan mereka mengintai di Kades Barnea? Mereka setelah 2 tahun keluar dari Mesir, akhirnya mereka tiba di Kades Barnea. By the way saudara yang memiliki anak-anak di tempat ini, anak-anak saudara sudah duluan mendengar kabar baik ini beberapa minggu lalu. Di Fun Church GBC, anak-anak diajarkan tentang Tuhan yang mengasihi anak-anaknya. Tuhan yang menjadi Bapa mereka sebenarnya. Tuhan yang memberikan mereka kasih karunia, anugerah, perlindungan dan sebagainya. Bukan Tuhan yang menuntut ini dan itu. Dan saya percaya anak-anak saudara, anak-anak kita semua akan tumbuh menjadi anak-anak yang punya confident di dalam Tuhan. Dan hidupnya saya percaya akan menghasilkan buah-buah yang baik. Ya saudara, anak-anak saudara adalah anak-anak yang diberkati. Jadi bangsa Israel keluar dari Mesir. Dulu saya pernah dengar khotbah, saudara, bahwa bangsa Israel jalan di padang gurun 40 tahun panas sekali kata mereka. Kalau saudara pakai sendal dari besi 1 senti katanya, itu di akhir perjalanan jadi seng katanya. Saking panasnya. Ya saudara, tapi tahukah saudara, Tuhan menyertai bangsa Israel bahkan di saat pengembaraan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menjadi tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Apa gunanya tiang awan saudara? Karena di padang gurun yang panas itu, sama seperti kita saudara, waktu siang sangat terik dan waktu ada awan tebal menutupi matahari, kita merasa agak sejuk. Betul saudara? Itu yang bangsa Israel alami selama di padang gurun. Dan waktu malam di padang gurun sangat dingin, Tuhan menjadi tiang api yang menghangatkan mereka. Singkat cerita, bangsa Israel itu dalam tanda kutip sangat nyaman waktu mereka berjalan, mereka tinggal. Dan mereka, saudara jangan bayangkan mereka terus-terusan jalan kaki 40 tahun. Ya saudara, Tuhan itu memimpin dengan tiang awan, waktu berhenti di suatu tempat, tiang awan itu akan berhenti. Dan bangsa Israel buka kemah, camping di situ. Kita nggak tahu, mungkin setahun, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Dan waktu awan kemuliaan itu berangkat, mereka juga berangkat lagi. Singkat cerita, setelah 2 tahun mereka berjalan, sampailah mereka di Kades Barnea. Di perbatasan di mana bangsa Israel sudah bisa melihat tanah perjanjian. Kalau saudara melihat kitab Yosua, kitab Ulangan, bangsa Israel memilih 12 pengintai untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Betul saudara? Tapi kalau saudara lihat di kitab yang lain, sebenarnya bangsa Israel lah yang meminta kepada Musa untuk mengirimkan pengintai. Dan Tuhan approve. Oke. Seolah-olah begini saudara. Bangsa Israel tahu janji Tuhan buat mereka. Bahwa mereka Tuhan bebaskan dari tanah perbudakan menuju tanah mereka sendiri. Saudara paham? Mereka tahu janji itu. Waktu mereka berjalan melewati mujizat yang banyak, laut dibelah, air keluar dari batu, air yang pahit dibuat jadi manis, mana turun dari langit, ada burung puyuh datang mendekati mereka. Mereka tetap tidak percaya Tuhan. Mungkin saudara pikir, amazing nih orang Israel. Saudara, kita juga demikian. Hidup kita sering kita tidak percaya Tuhan. Walaupun sepanjang hidup kita, ada yang di sini umurnya 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sepanjang umur hidup kita, kita tahu Tuhan sudah pelihara kita. Tapi yet, kita masih sering ragu sama janji Tuhan. Betul saudara? Tapi biarlah firman pagi ini mengingatkan kita, bukan apa yang kita lihat, tetapi apa yang Tuhan janjikan buat kita.
Jadi waktu bangsa Israel sampai di tanah perbatasan, mereka bilang gini sama Musa. Musa, memang Tuhan sudah menjanjikan tanah perjanjian. Tapi sebaiknya kita mau konfirmasi. Kita mau cek betul gak janji Tuhan. Jadi mereka minta dikirimkan 12 pengintai, dibagi 6 grup, 2 orang, mengintai tanah perjanjian, dan kembali janjian 40 hari kemudian di tempat ini untuk melaporkan hasilnya. Gitu saudara. Setelah mereka mengintai 40 hari, 40 malam, mereka nggak tahu di kota A, kota B, kota C, 40 hari kemudian mereka kumpul balik, dan mereka melaporkan kepada Musa. Lapor Musa, kami sudah mengintai 40 hari 40 malam. Dan apa isi laporan mereka saudara-saudara? Mereka semua mengkonfirmasi hal yang sama. Saudara perhatikan, 12 orang ini bukan menyampaikan hal yang berbeda. Mereka semua menyampaikan hal yang sama. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat tanah itu betul-betul subur. Melimpah susu dan madunya. Kiasannya begitu saudara ya. Buahnya besar-besar, rumahnya gede-gede, dindingnya luar biasa. Dan ada raksasanya. Semuanya bilang begitu, betul saudara? Bedanya di mana saudara? Bedanya yang 10 melihat perspektifnya dari sudut manusia. Kita kecil, sama seperti Daud melawan Goliat saudara. Daud melihat Goliat yang besar, sudutnya saudara bisa melihat ya. Masalahnya jadi besar sekali. Betul tanahnya melimpah susu dan madu. Betul luar biasa bagusnya. Tapi raksasanya besar. Dan 10 orang ini bilang, saya percaya kalau kita ada di sana, kita juga termasuk yang 10 itu. Tapi kita pasti mati kalau masuk sekarang, karena raksasanya gede banget. Tetapi 2 orang yang punya spiritnya berbeda, yaitu Kaleb dan Yosua, ya saudara, memberikan sudut pandang yang lain. Mereka melihat dari sudut pandangnya Tuhan kepada dunia ini. Dibandingkan alam semesta, dunia ini sangat kecil. Raksasa itu imut sekali buat Tuhan. Tetapi kita pasti bisa mengalahkannya. Itu laporan dari Yosua dan Kaleb. Ya, tetapi seperti hukumnya manusia, hukumnya dunia ini, biasanya mayoritas yang menang. Betul saudara? Jadi mereka memutuskan untuk tidak masuk saat itu. Jadi mereka memilih menunda masuk tanah perjanjian karena takut akan raksasa-raksasa itu. Coba saudara berada di posisi Yosua dan Kaleb. Saudara menyampaikan apa isi hati Tuhan buat bangsa ini. Hatinya baik gak saudara? Ya, Yosua dan Kaleb percaya dengan janji Tuhan. Dia bilang, karena mereka sudah melihat, menyaksikan. Laut dibelah bro, laut dibelah. Mana turun dari langit. Semua mujizat kita lihat setiap hari. Yang kayak begini mah cemen. Menurut Yosua dan Kaleb. Tetapi apa yang mereka terima saudara? Bukannya tepuk tangan, bukannya dipuji saudara. Seluruh bangsa itu ingin melempari mereka dengan batu. Dan hasilnya seperti saudara tahu, akhirnya Tuhan menambahkan 38 tahun perjalanan di padang gurun. Sehingga mereka keliling di padang gurun 40 tahun. Saudara, dalam hidup ini sebenarnya Tuhan pengen kita hidup baik-baik lebih cepat. Itu saudara, saudara makmur, saudara sehat lebih cepat. Tapi seringkali kita dengan otak kita yang luar biasa pintar ini lebih memilih untuk tidak percaya kepada janji Tuhan. Ya, saudara, kita lebih memilih apa yang logikanya begini, masuk akalnya itu begitu. Karena yang 10 orang laporkan ini sangat masuk akal, betul saudara? Nggak ada menangnya manusia lawan giant saudara. Ya, nggak ada menangnya. Tetapi hasilnya Yosua dan Kaleb harus dihukum bersama-sama bangsa Israel lainnya keliling padang gurun. Tetapi saudara, tahukah saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan adil. Amin. Waktu Yosua dan Kaleb keliling, ikut bersama-sama dihukum dalam tanda kutip, menambah perjalanan mereka 38 tahun lagi.
bersama orang-orang yang ingin membunuh mereka. Saudara pernah hidup berkumpul di kantor, di gereja, di sekolahan, dimanapun saudara berada, kumpulnya sama orang-orang yang membenci saudara. Enak kan saudara? Gak enak saudara. Kalau di kantor kita bisa quit, di sekolahan kita bisa pindah sekolah, di gereja kita bisa pindah gereja. Tapi Yosua sama Kaleb mau kemana saudara? Mereka gak memilih jalannya sendiri. Mereka taat sama otoritas. Waktu Musa bilang, oke, karena semuanya ini sepakat, kita jalan lagi. Sehingga Tuhan membuat ketentuan, semua orang dewasa yang keluar dari Mesir, tidak ada seorang pun yang masuk ke tanah perjanjian. Kecuali Yosua dan Kaleb. Betul saudara? Bahkan Musa yang Tuhan bilang, tidak ada orang yang selembut Musa hatinya di antara kalian semua. Pun sebagai pemimpin, dia tidak masuk tanah perjanjian. Musa cuman di akhir hidupnya, di waktu dia umur 120 tahun, dalam matanya yang sehat, walaupun dia menulis di Mazmur 90, badannya umur 80 itu bakalan sakit, bonusnya plus-plus. Tapi saudara lihat Musa itu umur 120 tahun, matanya pun gak sutur. Ya, saudara, matanya bisa melihat dengan jelas. Musa yang terbaik dari mereka pun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya melihat dari Gunung Nebo, dari jauh. Oh Tuhan, kalau saja saya diizinkan masuk. Tapi Tuhan bilang apa? Gak boleh. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan di Meriba. Dia mengetok batu. Waktu Tuhan suruh bilang, katakan kepada batu, keluar air. Dia ketok. Ya saudara, ini adalah hal lain nanti di khotbah lain saudara, tentang hal ini saudara. Tapi bangsa Israel dihukum, Yosua dan Kaleb sama-sama dihukum berjalan dalam ekstra 38 tahun. Tetapi Tuhan adil saudara. Walaupun mereka berjalan, Yosua dan Kaleb dalam perjalanan ini, tetapi mereka tidak bertambah tua. Seakan-akan Tuhan membuat umur mereka stop di situ, tidak bertambah tua. Karena kita tahu di Yosua 14, di Yosua dia bilang, waktu dia minta sama Yosua sebagai pemimpin, by the way saudara, ini gambarannya sangat indah sekali. Alkitab itu betul-betul Tuhan menginspirasikannya, saudara. Bahkan nama-nama itu semua pun ada artinya, saudara. Kalau kita ngomongin Musa, yang terlintas di pikiran kita apa, saudara? Hukum, Taurat, ketentuan, peraturan. Betul, saudara? Dan waktu saudara mendengar kata Yosua, apa yang saudara ingat? Yesus, betul. Yosua dan Yesua itu artinya sama. Yahweh menyelamatkan. Yahweh penyelamat. Ya saudara? Ini adalah suatu gambaran saudara. Di bawah hukum Taurat, saudara tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Katakan amin. Saudara bisa masuk tanah perjanjian hanya melalui Yesua. Hanya melalui Yesus Kristus. Sebagus-bagusnya Musa, sehebat-hebatnya Musa, dia tidak masuk dalam tanah perjanjian. Saudara mau memilih mana? Hidup di bawah hukum Taurat atau hidup di bawah kasih karunia Tuhan Yesus? Saudara yang pilih. Saudara? Waktu Kaleb ketemu Yosua 45 tahun kemudian, dia bilang begini, Yosua, kamu dengar sendiri di hadapan Musa. Waktu itu Musa berjanji pada kita berdua, pada semuanya, bahwa aku akan memiliki tanah di sini, pusaka di sini. Dan Kaleb menagih janji itu kepada Yosua, yang waktu itu sudah tua. Saudara, kalau saudara perhatikan, Alkitab ini sangat luar biasa, saudara. Pastor Yuni mengingatkan kita di awal bulan kemarin, bahwa yang dicatat tidak bertambah tua, itu hanya Kaleb, saudara. Jadi Yosua itu bertambah tua dan mati. Dia di Yosua terakhir, saudara. Waktu Yosua mati itu. Berumur 110 tahun. Ya, bertambah tua dan akhirnya mati. Tetapi Kaleb tidak pernah tercatat kapan dia mati. Dan Kaleb tidak tercatat dia menjadi tua. Yang tercatat malah waktu dia minta kepada Yosua. Give me this mountain. Berikan kepadaku pegunungan ini. Ya saudara.
Aku sama kuatnya waktu aku 45 tahun lalu. Waktu aku ditugaskan Musa mengintai ke negeri ini. Dan dia bukan cuma ngomong. Karena saudara tahu, Yosua, Kaleb, dan mereka semua adalah orang Yahudi yang waktu itu sudah hidup di bawah hukum Taurat. Mereka tidak boleh berbohong. Mereka nggak boleh lebay. Give me this mountain, as strong as 45 years ago. Dia bukan begitu, saudara. Saya percaya dia ngomong dengan betul-betul kuat. Dan ada buktinya, saudara. Betul-betul dia naik ke gunung itu di Kiryat Arba, ya. Dia hantam semua orang-orang Yami itu, orang-orang enak, ya. Dibunuh semua dan dia kuasai Hebron. Betul, saudara? Jadi Kaleb betul-betul sekuat 45 tahun yang lalu. Dan waktu kita cerna pelan-pelan, saudara, dari cerita ini, bangsa Israel keluar 2 tahun sampai di di perbatasan, betul? Mereka ngintip, mereka melihat, tapi mereka tidak percaya. Lalu mereka berjalan ekstra 38 tahun lagi. Waktu Kaleb bilang 45 tahun yang lalu, 45 dikurang 38 adalah 7. Jadi waktu bangsa Israel sudah masuk tanah perjanjian di tahun ke-40. Dan mereka tinggal di negeri itu selama 7 tahun. The perfection, the rest, angka istirahat, angka sempurna, angka 7, saudara. Kaleb minta kepada Yosua, give me this mountain. Saudara, saudara perlu tahu bahwa saudara sudah beristirahat di dalam Yesus Kristus. Waktu saudara beristirahat di dalam Tuhan Yesus, saudara tahu posisi saudara bahwa Tuhan pernah berjanji kepada diri kita. Saya nggak tahu janji apa Tuhan kepada saudara. Apakah tentang kesehatan? Apakah tentang keuangan? Apakah tentang hubungan? Apapun itu, saudara. Mungkin sekarang janji itu sudah hambar, sudah lupa, udah nggak ada perasaan lagi. Ya, tetapi Tuhan mau ingatkan hari ini. Kamu ingat janji saya sama kamu? Pegang janji itu. Tahun ini adalah tahun kamu akan menikmati berkat-berkat tanah perjanjian. Kita punya tema tahunan, saudara. Di Yosua 24 ayat 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Saudara, kalau saudara melihat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan yang sudah diolah, yang sudah disiapkan oleh orang lain, dan mereka mendudukinya, kesannya nggak adil. Betul, saudara? Tapi saudara, kalau saudara perhatikan garis besar, garis benang merahnya, sebenarnya saudara, iblis di balik semua ini. Kalau saudara mungkin pernah dengar, orang Kristen Tuhannya jahat. Di perjanjian lama kalau ngebunuh orang Amalek, ngebunuh gini tuh luar biasa jahatnya. Zamannya Nuh, dunia semua dibunuh. Saudara mungkin pernah terpikiran seperti itu juga. Tapi saudara tahu, sebenarnya di balik semua ini ada peperangan antara janji Tuhan dengan si iblis. Karena Tuhan berjanji kepada wanita, Hawa, dan iblis. Keturunan wanita ini akan menghancurkan kepalanya, meremukkan kepalanya si iblis. Sejak saat itu iblis berusaha menghalangi keturunan itu datang, saudara. Ya, waktu dia punya anak Kain dan Habil, dia lihat hidupnya, oh kayaknya Kain yang bakalan jadi pemimpinnya. Atau Habil. Karena Habil yang kesannya dapat favor dari Tuhan. Dia mempengaruhi Kain untuk membunuh adiknya. Yes, gagal. Keturunan itu. Karena menurut iblis dan menurut Hawa, keturunannya akan menghancurkan kepalanya iblis itu adalah keturunannya langsung, saudara. Oke, terus lanjut lagi. Abraham punya anak, terus yang mana? Iblis pusing mau ngebunuh mereka. Ya, singkat cerita waktu zamannya Nuh, sebelum zaman Abraham, zamannya Nuh dulu. Iblis berusaha menghalangi
supaya manusia memiliki keturunan manusia yang murni. Sehingga iblis beserta malaikat-malaikat yang jatuh lainnya, dia turun ke dalam dunia, menjelma menjadi laki-laki yang ganteng gagah, bersetubuh dengan wanita-wanita manusia murni, sehingga menghasilkan anak-anak campuran. Itu ada di Kejadian 6, ya saudara. Karena anak-anak yang dihasilkan ini bukan stok murni dari manusia, Tuhan mereset ulang. Karena hanya Nuh yang didapati dalam keadaan benar. Benar ini bahasa itunya tamim, sempurna secara DNA-nya lah, bisa dibilang gitu ya saudara. Jadi kalau saudara melihat Tuhan menghancurkan dunia melalui zaman Nuh, saudara mungkin berpikir Tuhan kejam. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan keturunan wanita yang akan menghancurkan kepala iblis. Waktu iblis mendengar janji Tuhan kepada Nuh, aku tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah lagi. Iblis melakukan cara yang sama di tanah Kanaan. Saudara, tanah Kanaan itu tidak terdengar awalnya seperti apa. Tapi waktu bangsa Israel dijajah di Mesir, somehow iblis sudah bekerja di tanah Kanaan. Dia melahirkan keturunan raksasa lagi. Mempersiapkan bangsa Israel akan datang lagi ke tanah yang dijanjikan ini. Karena iblis tahu, mereka pasti datang kemari lagi. Karena sudah dijanjikan kepada Abraham. Ya, jadi mereka mempersiapkan raksasa-raksasa lagi. Karena mereka tahu mereka tidak akan dimusnahkan lagi oleh air bah. Jadi sekarang kali ini Tuhan menggunakan bangsa Israel untuk menumpas raksasa-raksasa itu. Dan raksasa-raksasa ini akhirnya diikat. Nanti ada di kitab Yudas, saudara ini baca waktu Yesus bangkit, Yesus turun ke Hades untuk kasih tahu kepada malaikat-malaikat yang pernah bekerja di luar domainnya, bersetubuh dengan manusia. Ya saudara, singkat cerita, Tuhan mengingatkan janjinya buat bangsa Israel. Dan buat saudara juga. Ya, saudara, kita selalu, apapun yang kita khotbahkan di sini saudara, terinspirasi dalam tanda kutip, perjalanan waktu Yesus bangkit di hari pertama, dan bertemu dengan sepasang muridnya menuju kota Emmaus. Saudara ingat di Lukas 24? Malam itu Yesus ketemu dengan dua orang yang sedang sedih, ya, dan lalu ia menjelaskan kepada dua orang ini apa yang tertulis tentang Tuhan Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, yaitu Pentatuk, ya, dan segala kitab-kitab Nabi. Karena semuanya ngomongin tentang Mesias ini. Mesias memang harus menderita, bro. Mesias memang harus mati. Tapi kan dia sudah kasih tahu dia akan bangkit. Dan waktu mereka mendengar itu, mereka hatinya menjadi hangat. Dan waktu itu mereka dibukakan. Saudara, kita melihat perjanjian lama tidak seperti melihat perjanjian lama seperti dulu lagi. Kalau kita dulu melihat perjanjian lama seperti cerita yang sekedar ditulis, tetapi sekarang kita melihat bahwa di perjanjian lama itu Yesus itu disembunyikan. Dan di perjanjian baru Yesus dimunculkan. Ya saudara? Melalui Kristus, melalui kematian Kristus, sekarang kita bisa melihat indahnya cerita-cerita di perjanjian lama. Ada salib sebagai filter setiap kisah yang diceritakan di perjanjian lama. Ya saudara. Yohanes 1 ayat 17. Ini juga ayat yang sering mengingatkan kita. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di perjanjian lama tanpa saudara sadari, Roh Kudus membedakan, memisahkan antara Musa dengan Tuhan Yesus. Antara hukum Taurat dengan kasih karunia. Bukan berarti Yesus itu adalah antitesis dari hukum Taurat. Dari Musa. Bukan begitu saudara. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Semua standar yang Tuhan minta kepada bangsa Israel. Saudara tahu di Ulangan 26 ya. Tentang berkat dan kutuk. Ulangan 28 tentang berkat dan kutuk. Saudara, saya pernah sharing tentang ini. Itu pasalnya kalau nggak salah ayatnya ada 52
kalau nggak salah ya. Dan berkatnya itu hanya belasan ayat, tetapi kutuknya itu 3 kali lipat. Dan di perikop sebelumnya, Musa sudah memerintahkan kepada bangsa Israel, Yosua, nanti waktu kamu masuk tanah perjanjian, inilah yang harus kamu lakukan. Saudara bisa baca ini, cerita ini juga di Yosua. 6 suku berdiri di Gunung Ebal, 6 suku berdiri di Gunung Gerizim. Berseberang-seberangan, disebutin sukunya A, B, C, D, E, F, 6. Dan katakanlah ini, yang di satu gunung bilang, terkutuklah orang yang begini. Yang di seberang harus bilang, amin. Terkutuklah begini. Amin. Tetapi saudara, kalau saudara perhatikan, tidak ada kata berkat yang diucapkan. Dan uniknya, setiap kutuk yang dikatakan mereka harus jawab dengan amin. Aneh bukan saudara? Karena sebenarnya saudara, kalau saudara memilih hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, hidup saudara basically mati. Saudara hidupnya sebenarnya di bawah kutuk hukum Taurat. Bahasa Perjanjian Baru bilangnya begitu saudara. Ya, Yesus datang untuk membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Dan buat semua yang sudah dibebaskan Tuhan Yesus, katakan amin. Haleluya saudara. Kita ini hidup di tanah yang merdeka. Kita berdiri di tanah kemenangan. Saudara tidak mengusahakan keselamatan saudara lagi. Saudara tidak mengusahakan berkat-berkat lagi. Karena semuanya sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Yosua adalah gambaran Tuhan Yesus dalam konteks ini saudara. Ya. Dalam konteks ini, Yosua yang bisa membawa umat Tuhan masuk dalam tanah perjanjian. Tetapi saudara, saya percaya juga, Pastor Yudi pernah memberikan arti, salah satu arti dari nama Kaleb. Betul saudara? Kaleb itu artinya call dan left dalam bahasa literalnya, artinya sepenuh hati. Tetapi ada arti lainnya yang berarti anjing. Unik saudara ya. Dan saya menangkap ini sebagai waktu Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian adalah gambaran perwakilan dari 2 jenis orang. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi diwakili oleh Yosua. Yosua by the way dari suku Efraim ya saudara. Terus yang satu lagi yang diwakili oleh Kaleb yang namanya anjing. Kalau kita baca perjanjian baru kita tahu yang disebut anjing oleh orang Yahudi adalah orang-orang Gentile. Itu adalah gambaran gerejanya, gambaran saudara dan saya. Di matanya orang Yahudi, kita ini sebenarnya nggak layak terima berkat dari nabinya mereka. Karena orang Yahudi itu agak selfish ya saudara. Selfish itu bukan menjual ikan ya saudara. Selfish itu ya saudara tahu ya. Dia pikir semua nabi-nabi itu buat dia. Kalau kami diberkati karena pantas, karena kami adalah anak Abraham. Betul saudara? Orang non-Yahudi itu tidak layak diberkati. Dihukum pantas, cocok buat mereka begitu. Ya, mereka sangat rasis in a way, ya saudara. Tetapi Tuhan melalui kematian Yesus membuka gerbang. Keselamatan ditawarkan kepada Yahudi, tetapi Yahudi menolak. Haleluya. Sehingga sekarang Tuhan memberikan keselamatan buat seluruh dunia. Sehingga saudara dan saya bisa menerima itu. Ya saudara, dan dalam cerita ini konteksnya sudah berbeda lagi. Yosua dan Kaleb, in a way Kaleb itu superior dibandingkan Yosua, betul saudara? Coba saudara baca kitab Yosua. Yang Tuhan ngomong itu, ayat-ayatnya selalu dalam tanda kutip menegur Yosua. Tuhan menegur Yosua karena kamu sudah bertahun-tahun tinggal di negeri ini. Tetapi banyak daerah yang belum kalian kuasai. Mereka sudah masuk tanah perjanjian, tetapi ada orang-orang Amori di sono, ada orang-orang ini di sono. Mereka nggak lawan saudara, mereka nggak keluarin semua itu. Makanya kejadian si Kaleb minta ke si Yosua terjadi. Give me this mountain. Kiryat Arba ini masih dikuasai raksasa, orang-orang enak. Berikan kepada saya. Saya usir mereka semua, berikan buat saya. Ya saudara.
Akhirnya terjadi. Tetapi kepada Kaleb, saudara. Kaleb itu disebut memiliki roh yang berbeda. Betul, saudara? Hanya Kaleb loh, saudara, yang disebut begitu. Yosua nggak disebut begitu. Dan hanya Kaleb yang dibilang, aku sekuat 45 tahun lalu. Seperti saya bilang tadi. Yosua tertulis dia mati. Umurnya berapa? Tapi Kaleb tidak. Dan bahkan saudara, semangatnya Kaleb nurun kepada anaknya. Jadi Kaleb punya anak perempuan namanya Aksa. Ya saudara. Aksa, waktu dia masuk tanah perjanjian, banyak daerah yang belum dikalahkan. Terus Kaleb bilang bikin sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan kota ini akan kuberikan Aksa anakku. Dan saya percaya Aksa ini anaknya Kaleb pasti cantik. Betul saudara? Siapa yang mau dapat sayembara dapatnya hau-hau. Nggak ada yang mau, betul? Kalau dapatnya Princess Fiona. Saya baru kemarin nonton film Shrek. Saya diingetin lagi. Ya, sayembara, hadiah yang bisa mengalahkannya ini dapat sesuatu ya. Si pangerannya dapat Princess Fiona. Pasti Aksa itu cantik sekali, makanya banyak orang ikut sayembara dan dapatlah Othniel. Terus apa yang dilakukan oleh Aksa waktu dia menikah? Aksa minta kepada bapaknya. Jadi spirit bapaknya ini turun kepada si Aksa. Ya. Hakim-Hakim 1 ayat 15. Jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah. Ini Aksa minta kepada bapaknya. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikan juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Saudara, waktu Aksa anaknya menikah dengan Othniel sang pemenang itu, saudara, Kaleb memberikan suatu tanah. Tapi buat Aksa anaknya, tanahnya gersang, Pak. Beri saya mata air juga. Saudara, ada spirit berani minta kepada bapaknya. Karena Aksa tahu siapa bapaknya. Saudara dan saya adalah anak raja segala raja. Amin. Saudara dan saya punya bapa yang luar biasa hebat. Betul? Tapi seringkali kita inferior minta kepada Tuhan. Tuhan, saya umur 48 tahun ini, nanti 49. Saya umur, gak minta banyak-banyak lah Tuhan. Asal masih bisa jalan dengan benar, olahraga kecil masih lancar, saya bersyukur Tuhan. Humble ya saudara, humble ya. Rendah hati ya. Saudara, Tuhan itu senang sama anak-anak yang mintanya berani kepada bapaknya. Untuk itulah cerita-cerita ini terus ditulis di Alkitab. Aksa berani minta kepada bapaknya. Bapaknya udah kasih tanah saudara. Tapi buat Aksa tanahnya gersang. Terus dia bilang, berikanlah aku mata air. Dan apa reaksi Kaleb bapaknya? Bapaknya nggak hanya kasih satu saudara. Bapaknya kasih yang di hulu dan yang di hilir. Saudara, minta kepada Bapa kita kesehatan. Tuhan, saya mau umur saya panjang. Saya mau melihat anak cucu saya sampai menikah. Dan saya masih dalam keadaan sehat. Tuhan, saya mau punya usaha yang bagus. Yang bisa bertahan lama dan menghasilkan keuntungan. Dan orang yang bekerja dengan saya diberkati Tuhan. Orang yang bekerja dengan saya, anak buah saya, supplier saya, semua diberkati. Tuhan, saya mau karir saya melesat. Minta sama Tuhan, saudara. Dan jangan malu-malu. Toh saudara ngomongnya sama Tuhan doang berdua. Betul saudara? Gak usah malu, gak ada yang tahu kecuali Tuhan dan saudara. Ask big because you have a big God. Ya saudara? Terus ada satu pattern juga saudara. Waktu Tuhan Yesus melayani di dunia ini. Dan kita diingatkan dengan satu tokoh di perjanjian lama yang namanya Daud. Daud ini saudara adalah pribadi yang unik. Daud adalah satu-satunya tokoh di perjanjian lama yang Tuhan bilang orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, yang hatinya
Dia mengenal hatinya Tuhan lah gitu. Dan Daud menulis Mazmur, saudara. Mazmur yang terkenal di 103. Daud adalah orang yang hidup di perjanjian lama, tapi memiliki mental perjanjian baru. Seakan-akan Daud itu bisa melihat Yesus di masa depan. Saudara bisa melihat banyak nubuatan Tuhan Yesus dari Mazmur Daud. Ya saudara. Mazmur 103 ayat 1-3. Ini Pastor Yudi pernah baca ini di awal tahun sampai 5. Saya potong sampai 3 aja. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan, saudara, Tuhan itu punya kebaikan itu banyak. Segala kebaikannya. Saudara punya keluarga, saudara punya pekerjaan, saudara punya tempat tinggal, saudara punya kendaraan, saudara punya yang saudara bisa nikmati sekarang. Itu termasuk kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, di ayat 3 ini khususnya saudara, adalah pola yang Tuhan Yesus juga dan Paulus juga ulangi. Polanya apa saudara? Daud, Tuhan Yesus, dan Paulus selalu mengingatkan. Dia tidak membalik urutannya saudara. Roh Kudus menulisnya secara teratur. Diingatkan, Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, lalu yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara jika masih ada pergumulan dengan sakit penyakit, which is saya masih punya saudara, pinggang saya masih sering nyeri, ya. Saudara perlu diingatkan bahwa Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan kita. Sekali lagi saudara, untuk saudara bisa disembuhkan, ini saya ngomong dengan diri saya sendiri juga. Kita perlu diingatkan bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Kalau saudara penyakit ini tetap ada karena saya masih ada salah sama Tuhan. Penyakit ini masih ada karena saya minggu lalu begini, bulan lalu begini, tahun lalu begini. Saudara paham? Saudara perlu mengingatkan diri saudara sendiri. Tuhan sudah mengampuni kesalahan saya. Dan dia akan menyembuhkan penyakit saya. Ya, waktu saudara sadar saudara sudah diampuni. Saudara punya keberanian. Percaya diri. Pastor Fedri bilangnya percaya dia, PD. Ya, percaya diri untuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan Yesus. Bukan tahta penghakiman Bapa, tapi tahta kasih karunia Tuhan Yesus. Ya saudara? Kalau saudara yang baru datang atau ya katakanlah sebulan atau mendengar khotbah di GBC beberapa kali, mungkin saudara akan sedikit menyimpulkan, kok gereja ini ngajarinnya apa? Pengampunan sudah diberikan, hidup, berani hidup, tidak takut jatuh. Pastor Lita minggu lalu bilang, kalau seorang anak yang dalam hidupnya dia bebas melakukan segala perbuatan dalam tanda kutip, bahkan waktu dia salah pun orang tuanya membimbing dia, tidak menghukum dia, maksudnya dihajar, digebukin dan gimana, ya. Kita percaya anak itu pasti suatu saat akan bertobat. Karena saudara, Roma 2 ayat 4 bilang, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Saudara, Tuhan itu digambarkan kaya akan kemurahan. Dia itu bukan cuma murah hati saudara, tapi dia sangat murah hati. Kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara, ayat ini belum pernah saya dengar dikhotbahkan sepanjang umur hidup saya jadi orang Kristen. Puluhan tahun yang lalu. Di dalam pikiran saya, jadi anak Tuhan itu harus hidup sempurna. Karena jadilah sempurna. Karena Bapamu sempurna. Begitu saudara ya. Salah gak saudara? Gak salah. Tapi
Somehow di pikiran kita itu nggak boleh salah. Waktu kita salah, kita layak mendapatkan penghukuman. Kita layak dihukum, saudara. Entah kita tiba-tiba kendaraan kita ditabrak, tiba-tiba lagi jalan, ada pot jatuh nimpa kita. Semua kesialan-kesialan itu muncul lah. Ya. Makanya kalau di setiap perayaan, Imlek dan sebagainya, kita terus perkatakan hoki ya gitu ya. Ya, kita ingin hidup kita beruntung. Ya, bahasanya kita prosperous. Ya, saudara. Tetapi kita percaya, saudara, semua kemurahan Tuhan itu membawa kita kepada pertobatan. Saudara ingat kisahnya Abraham? Abraham itu bukan makhluk yang sempurna, seperti saudara tahu. Tetapi dia paling tidak tercatat 2 kali berbohong. Paling tidak ya saudara. Ya. Tetapi kita tidak pernah mendapatkan di Alkitab Allah menegur Abraham. Yang sebaliknya adalah Allah menegur si Abimelek dan Firaun. Betul saudara? Dan uniknya lagi saudara. Setiap kali frase disebut, akulah waktu Tuhan memperkenalkan diri. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Betul saudara? Memang itu namanya. Tetapi sebenarnya ada yang sudah berubah waktu Tuhan ngomong begitu. Yakub bukanlah lagi Yakub waktu Tuhan menyebut itu. Betul saudara? Yakub sudah berubah namanya menjadi Israel. Tetapi kenapa tidak pernah disebut akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Tetapi Allah Yakub. Karena Yakub itu konotasinya penipu. Yakub itu konotasinya suka ngerebut punya orang. Tetapi melalui sebutan ini, perkenalan bahwa aku adalah Allah yang most gracious, menjadi nyata, saudara. Ya, saudara? Menjadi nyata karena Yakub, Ishak, dan Abraham itu tiga-tiganya bapak leluhur bangsa Israel. Hidupnya penuh, bukan penuh lah, ada salahnya. Ya, yang penuh dengan kesalahan itu saya. Ya, saudara. Mereka tuh ada salahnya. Mereka nggak sempurna. Tapi Tuhan itu nggak malu, saudara, memperkenalkan diri. Akulah Bapa, Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, saudara. Dan dia bangga menjadi bapaknya kalian semua. Ya, saudara. Saudara punya spirit itu. Bahwa Bapak saya mengakui saya sebagai anaknya. Saya emang jelek, degil begini, suka brengsek, suka memberontak. Tetapi saya disayang Tuhan. Tetapi saya diterima Tuhan. Dan saya percaya kitab Roma 2:4 ini saudara. Bahwa kasih karunia Tuhan itu membawa kita kepada pertobatan. Sama seperti anak bungsu. Yang kurang ajar sama orang tuanya. Minta warisan selagi bapaknya masih hidup. Dan meninggalkan bapaknya. Saya percaya dia punya pikiran yang buruk tentang bapaknya. Mungkin dia punya pikiran bapak saya ini gak sayang saya. Saya nggak nyaman dekat bapak saya. Saya dapat warisan, dia jual semuanya. Kalau saudara dapat warisan tanah, orang Israel itu punya tanah itu, rumah bapak, rumah anak semua nempel saudara. Ya saudara, bersama-sama. Jadi waktu dia dapat warisan dijual semua, artinya apa? Saya nggak mau hidup dekat-dekat dengan engkau lagi. Mungkin ada dari kita atau yang sedang menonton di YouTube. Kita sebagai anak Tuhan pernah benci sama Tuhan. Benci sama Bapak kita. Alasannya mungkin gak masuk akal buat banyak orang. Tetapi kita benci sama Tuhan. Dan kita lari dari Tuhan. Menjauh. Dan waktu kita menjauh dari Tuhan, biasanya hidup kita akan tambah hancur. Si anak bungsu ini menghabiskan uangnya dengan berfoya-foya. Gak disebutin foya-foyanya seperti apa. Karena zaman dahulu gak ada narkoba. Jenisnya mungkin beda. Ya saudara. Tapi intinya dia menghabiskan uangnya dengan cepat sekali. Dia bisa punya teman banyak karena ada uang abang sayang. Betul saudara? Nggak ada uang waktu dia miskin, dia ditendang. Nggak punya apa-apa lagi. Waktu dia dalam kemiskinan di titik terendahnya dia. Waktu dia sangat lapar, bahkan mau makan makanan babi aja nggak ada yang kasih. Dia ingat akan kebaikan bapaknya. Saudara, saya berdoa saudara tidak ada di posisi anak bungsu ini. Tidak perlu berada di posisi anak bungsu ini. Untuk mengingat, untuk mengetahui betapa saudara memiliki Bapa yang sangat baik. Tetapi Tuhan Yesus memberikan ekstrimnya. Anak ini berada di titik terendah dia, nggak ada jalan lain.
waktu dia lapar, dia bertobat dalam tanda kutip. Dia pulang, Pastor Lita bilang minggu lalu, dia pulang bukan karena dia ingat bapaknya baik. Bukan, saudara. Dia pulang karena dia ingat di rumah bapaknya, semua pembantunya makanannya kenyang. Makanannya melimpah. Makanan manusia. Di sini makanan babi aja saya nggak boleh makan. Jadi dia pulang, dia merapal. Dia ngapalin. Aku berdosa kepada surga, kepada Bapa dan segala macamnya ya. Jadikanlah aku hambanya Bapa. Tujuan dia balik kepada Tuhan nggak muluk-muluk, saudara. Dia cukup tahu diri. Dia hanya ingin jadi hamba, jadi budaknya Tuhan. Karena dia sadar sebagai anak saya sudah memutuskan tali persaudaraan kita. Ya, saya bukan lagi anak Bapak, gitu kan? Itu dalam speech-nya dia. Tapi waktu dia pulang, waktu dia ketemu bapaknya, dia cuma sempat ngomong kalimat awalnya, Bapak, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapak. Kalimat selanjutnya nggak sempat diomongin. Kenapa, saudara? Bapaknya peluk dia. Bapaknya cium dia. Bapaknya berikan dia jubah kebenaran. Bapak berikan dia kasut supaya dia layak berdiri di hadapan dia. Saudara, di perjanjian lama, Musa dan Yosua sama-sama bertemu dengan Tuhan dan dua-duanya dibilang, tanggalkan kasutmu. Artinya apa, saudara? You and you tidak layak menghadap saya. Berdiri gini. Ya, tetapi di perjanjian baru, Yesus bilang dalam perumpamaan ini bahwa Bapa memberikan kasut kepada anaknya. Diberikan stand untuk bisa berdiri sama bapaknya. Diberikan cincin supaya apa? Mempunyai kuasa. Dia bisa belanja, bisa ngapain pakai nama keluarga dia. Tidak sekalipun tercatat sang bapa menegur anaknya. Dan tidak sekalipun lagi dicatat anaknya pernah berkata-kata lagi. Dan saya percaya anak ini akan terus bilang, stupid. Kok bisa-bisanya saya meninggalkan semua kebaikan ini? Bisa-bisanya saya berpikir bahwa Tuhan itu jahat sama saya. Bapak jahat sama saya. Ya, saudara? Dan saya percaya hidupnya akan benar. Semua kisah di perjanjian baru, saudara. Wanita yang ditangkap berzina. Waktu dia mau dilempari, Tuhan juga bilang begitu. Urutannya jangan dibalik, saudara. Aku pun tidak menghukum kamu. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Ada kuasa untuk melakukan hidup yang benar. Waktu saudara dikasih tahu, saudara hidupnya sudah diampuni. Saudara bisa menjadi hidup dengan baik-baik, berbuah. Berbuah itu nggak bisa dipaksa keluar ya, saudara. Berbuah itu perlu proses, perlu waktu. Ada buah yang seperti duren yang keluarnya setahun sekali. Ada buah yang kayak jagung, yang kayak tikus. Mati satu tumbuh 10, mati satu tumbuh 10. Ya sudah banyak sekali. Tapi intinya akan berbuah. Dan saudara, waktu saudara tahu saudara diampuni, saudara diterima, saudara akan menjadi hidup yang benar. Memiliki hidup yang benar. Saudara, di tahun ini, marilah kita memasuki tanah perjanjian Tuhan. Tanah yang sudah Dia menangkan buat saudara. Saudara ingat lagi janji Tuhan buat saudara. Berapa tahun lalu? Mungkin saudara sudah lupa, sudah tawar. Tapi kalau Tuhan mengingatkan lagi, khususnya janji tentang ini, saudara bilang, saya mau melangkah Tuhan. Karena bangsa Israel tugasnya hanya melangkah masuk, saudara. Karena yang perang sama orang-orang itu juga bukan mereka. Saudara baca di kitab perjanjian lama, waktu bangsa Israel berperang, seringnya mereka itu masuk, semua udah pada tergeletak. Mereka cuma mungut-mungutin jarahannya doang. Karena mereka saling bunuh-bunuhan sendiri, ada malaikat Tuhan dan sebagainya. Karena peperangan ini bukan peperanganmu, kata Tuhan. Ini peperanganku. Kamu tugas cuma melangkah masuk. Masalahnya kita nggak percaya. Masalahnya karena ada sesuatu yang gedenya kurang lebih segini di kepala kita ini. Yang bikin kita ragu sama Tuhan. Ya, saudara, melangkah. Jangan hanya berdiri di depan dan melihat, betul loh, janji Tuhan luar biasa. Baik buat saya. Kalau saya dapat. Tuhan bilang, masuk. Masuk, saudara, ke dalam tanah perjanjiannya Tuhan. Dan nikmati semua berkat-berkat Tuhan di tahun ini. Di tahun ini, baru 2 minggu mulai, sudah banyak kesaksian yang dari teman-teman kita yang sudah mendapatkan manifestasinya tuh, saudara. Ya,
Saya percaya, saya terus berdoa, kita semua akan sama-sama melihat dan mendengar kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tahun ini. Ya saudara, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Saudara, kekristenan adalah satu-satunya kepercayaan yang Tuhannya menyerahkan nyawanya buat umatnya. Di luar sana, semua kepercayaan lain meminta darah umatnya untuk Tuhannya. Betul saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyawanya, darahnya sudah diberikan buat saudara dan saya. Tubuhnya yang mulus dihancurkan buat saudara dan saya. Itu adalah restnya kita. Itu adalah tanah perjanjiannya kita. Semua sudah Dia lakukan. It is finished, kata Tuhan Yesus. Bagian kita menerima, menikmati apa yang sudah Dia lakukan buat kita. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak lagi begging, meminta-minta, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berikan saya ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kesembuhan, buat kesehatan, buat penebusan, buat keluarga, buat keuangan, buat pekerjaan, buat studi, semua yang sudah Engkau selesaikan buat saya. Mari saudara kita angkat tubuh Yesus di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan, dihancurkan buat saya Tuhan. Engkau disakiti supaya saya menjadi sehat Tuhan. Engkau dihancurkan supaya saya menjadi sembuh Tuhan. Engkau dihina, dipermalukan, dipukuli supaya kami dimuliakan Tuhan. Engkau ditinggalkan orang-orang terdekat-Mu Tuhan, supaya kami selalu berada dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan buat itu. Kami mau terima tubuh-Mu yang sudah dipecahkan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan saudara. Kita mau angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ini adalah darahku, meterai perjanjian baru. Di perjanjian yang lama, engkau harus sempurna untuk bisa menerima berkat-berkat dari Bapa. Dan Tuhan Yesus tahu, tidak ada yang bisa melakukannya. Oleh sebab itu, Dia yang menyempurnakan hukum Taurat itu, tuntutan hukum Taurat itu. Dan Dia memberikan nilainya buat saudara dan saya. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Darahnya sudah dicurahkan sekali untuk selamanya untuk mengampuni dosa kita. Kita semua selama-lamanya diampuni. Kita semua selama-lamanya dikasihi. Kita semua selama-lamanya diterima oleh Bapa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu menjadi segel, menjadi meterai Tuhan, bahwa kami adalah milik-Mu. Tidak ada lagi kutuk dalam hidup kami Tuhan. Kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, kutuk apapun itu Tuhan. Sudah digantung di kayu salib bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah keselamatan sekali untuk selamanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Mari terima saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini, jika ada saudara yang baru pertama kali mendengar kabar baik ini, atau saudara memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena saudara, kalau saudara mengenal pribadi Yesus, sangat tidak sulit untuk jatuh cinta kepada Dia. Dia pribadi yang sangat mengasihi. Dia pribadi yang selalu menguatkan kita. Saya mengundang saudara untuk menerima Tuhan Yesus. Saudara, ucapkan bersama-sama saya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang sudah menyelamatkan saya.
Engkau sudah mati untuk menebus dosa saya sekali untuk selamanya. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuk dalam hidup saya Tuhan. Jadi Raja dalam hidup saya. Jika saudara sudah berdoa seperti itu, saudara sudah menjadi warga kerajaan surga. Saudara sudah menjadi anak dari Raja segala Raja. Terus datang, dengar firman Tuhan yang mengingatkan saudara apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara. Jika saudara ada di Jakarta, silakan datang ke GBC Jakarta. Kami senang untuk melayani saudara. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan. Kita mau terima berkat. Kita mau terima double berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini, kami perkatakan kesehatan, umur yang panjang, berkat yang melimpah, hubungan yang baik, perlindungan saat kami keluar dan kami pulang. Kemanapun kami pergi Tuhan, keluar masuk, apapun yang kami kerjakan, semua anak-anak kami, studi, masa depan mereka, Engkau yang pegang dan kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kasih setia Allah Bapa, penyertaan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua. Mulai hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kembali kita semua di awan-awan. Semua yang sudah menerima berkatnya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.